Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mata Senja FX. Salam sejahtera untuk teman-teman trader Indonesia, Malaysia, Brunei, dan Singapura. Terima kasih atas dukungan teman-teman trader yang telah mendukung channel Mata Senja FX. Dan untuk teman-teman yang baru join di channel Mata Senja FX, jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Dan jika video saya bermanfaat, tolong share juga kepada teman-teman trader yang lain agar kita bisa sama-sama belajar di Mata Senja FX. Oke, di materi kali ini saya akan membahas tentang rahasia MA50. Jadi dalam BBMA, MA50 itu sangat penting. Kita tahu bahwa basic MA50 adalah sebagai support dan resisten yang bergerak. Nah, tetapi di balik itu semua ada satu rahasia MA50 yang jarang sekali trader yang baru itu tahu rahasia-rahasia MA50 itu sendiri. Sebetulnya materi kali ini ada kaitannya dengan setup diamond, tapi untuk video tentang atau mengenai setup diamond itu sendiri saya belum bisa bahas. Mungkin next video atau kapan waktunya nanti saya akan membahas tentang setup diamond. Ya, jadi di sini hanya fokus untuk MA50. Oke, baik, langsung ke materi. Nah, untuk rahasia MA50 itu sendiri itu sebenarnya mengikuti daripada diagram BBMA. Saat terjadinya downtrend seperti ini, kita harus perhatikan bentuk dari MA50 itu sendiri ya. Kita perhatikan bentuknya MA50 seperti apa. Jika dia condong ke bawah, ini menandakan adanya downtrend. Dan di saat condong ke bawah ini, mid BB semua MA dan juga candle berada di bawah MA50 ya, seperti ini. Dia berada di bawah MA50. Ini menandakan kekuatan downtrend itu ada. Kita perhatikan ketika MA50 berada di dalam BB dan mid BB berada di bawah MA50, ini perlahan-lahan terjadi satu cross di sini. MA50 cross dengan top BB. Ketika cross seperti ini, kita harus fokus dengan MA50 dan juga bentuk dari candle. Dia mulai cross di sini mulai cross. Di bawah kita tunggu yang namanya candle arah kuku. Karena kenapa? Jika MA50 cross dengan top BB atau dengan low BB ya, contoh downtrend, dia ada cross dengan top BB, ini menandakan tren di time frame H1 di sini akan ada perubahan. Nah, ini menunjukkan sesuatu perubahan itu. Jadi kalau sudah cross di sini, kita harus perhatikan bentuk dari candle. Ada nggak extreme buy, kemudian candle arah kuku buy. Nah, ketika muncul satu candle arah kuku buy seperti ini, dia cross, candle tidak ada momentum dan dia membuat satu ekstrim di sini. Ini satu ekstrim buy, kemudian dia membentuk candle arah kuku. Nah, di saat candle arah kuku ini terbentuk, kita tunggu sampai adanya MA50 masuk kembali ke dalam BB ya, seperti ini. Dia mulai masuk kembali, dia ada cross di sini, ada cross kembali dengan top BB. Nah, ketika terjadi cross seperti ini akan menunjukkan satu entry point di sini. Ya, pasti akan ada satu setup ketika MA50 mulai kembali masuk dengan BB. Ya, ketika dia sudah cross, ini pasti akan ada satu setup di sini. Nah, di sini muncul satu setup re-entry buy. Ya, re-entry buy dari candle momentum yang ada di sini dan kemudian dia membuat satu re-entry. Nah, jadi setiap terjadinya cross antara MA50 ya, dia cross di sini, ini menandakan tren sudah mulai berubah atau akan ada satu perubahan. Ya, dia mau meneruskan tren ke bawah atau akan terjadi uptrend. Nah, crossnya inilah yang harus kita perhatikan baik-baik. Ketika MA50 keluar dari BB, ini kita tunggu satu setup di bawah. Ada nggak extreme buy atau mungkin
candle arah kuku. Nah, ketika muncul candle arah kuku, ini bermakna bahwa tren di time frame tersebut sudah mulai berganti. Nah, kita tunggu ada setup apa di sana. Adakah setup buy untuk momentum yang di sini, atau justru di sini ada satu ekstrim, ekstrim sell yang menunjukkan bahwa tren akan berlanjut. Nah, tetapi di sini kasus yang ini dia membuat satu re-entry buy di sini. Nah, ini poinnya ada di sini ya, re-entry buy. MA50 sudah cross, di sini sudah cross, kemudian muncul satu re-entry buy. Ini diawali dengan apa? Dengan crossnya di sini. Tidak ada extreme sell di sini. Ini menunjukkan momentum yang di sini ini valid untuk berganti arah naik. Ya, momentum ini valid, momentum buy. Inilah rahasia MA10 sebenarnya ya. Jadi kalau dia ada cross dengan line top BB ketika terjadi downtrend, MA50 keluar, ini kita harus fokus pada candle yang ada di bawah. Kita tunggu ada nggak extreme buy atau candle arah kuku. Ketika sudah muncul candle arah kuku, kita tunggu sampai MA50 masuk kembali ke dalam BB. Ketika sudah masuk, kita tunggu satu entry di bawah. Ini mau dia re-entry buy atau ekstrim. Kalau ekstrim, tanda-tandanya sudah paham ya, tanda-tanda ekstrim itu apa saja, dan memvalidkan re-entry ini valid atau tidak, kita harus pergi ke time frame yang bawah di M15. Kalau di sana ada reject dengan low BB atau reject dengan MA50, ini valid, kita entry buy di sini. Nah, kita lihat di M15 nih, dia ada ekstrim dan reject dengan MA50. Ini valid untuk kita melakukan buy di area sini sesuai dengan di time frame H1 tadi. MA50 masuk, ini bertanda sesuatu terjadi di sana ya, seperti itu. Kemudian ketika dia sudah uptrend, nah setelah dia uptrend seperti ini, kemudian muncul satu momentum, kita perhatikan juga di sini MA50 mulai ada cross dengan mid BB. Nah, crossnya dengan mid BB ini menguatkan lagi bahwa tren di time frame tersebut sudah menjadi uptrend. Jadi kalau kita punya entry di sini, ini akan aman ketika sudah cross di sini. Kita bisa hold sampai terjadi ekstrim yang berlawanan. Di atas ada extreme sell atau MHV sell. Nah, kita bisa mulai take profit karena di sini sudah menunjukkan MA50 cross dengan mid BB. Nah, mid BB mulai berada di atas MA50. Ini bertanda kekuatan dia untuk naik itu ada. Oke, coba kita perhatikan di sini ya. Di sini bermulanya downtrend ada di sini, kemudian dia turun seperti ini. Nah, ketika downtrend ini terjadi, ini berawal dari sini kan. Di sini MA50, nah ini MA50 cross dengan BB. Ya, di sini dia menjadi sideways, kemudian perlahan-lahan mid BB menjauh dari MA50. MA50 berada di atas, semua price berada di bawah. Ini bertanda downtrend sedang berlaku di sini. Nah, kita perhatikan di sini, ketika MA50 mulai cross dengan top BB, ya di sini kita lihat di bawah tidak ada tanda-tanda candle arah kuku buy. Ya, ketika ini cross, berarti tren masih berlanjut untuk turun karena semua price, semua candle tidak mampu melewati mid BB. Tidak ada candle arah kuku buy di sini. Dia ada momentum, ada entry. Nah, dia kembali masuk MA50 dan di sini dia menjadi momentum lagi. Momentum. Setelah ini dia cross lagi MA50 dengan top BB. Nah, di cross yang ini kita perhatikan di bawah muncul satu candle arah kuku buy di sini. Nah, ini
ini candle arah kuku buy. MA50 sudah cross. Nah, ini ada satu cerita yang akan terjadi di time frame ini, di time frame H1. Kita tunggu candle arah kuku ini membuat re-entry buy ya. Dia ke bawah, dia membuat candle arah kuku yang baru, tetapi MA50 masih berada di atas. Nah, ini kita jangan entry dulu, kita tunggu sampai MA50 ini masuk ke dalam BB ya, masuk ke dalam BB ya. Sebelum ini masuk, di bawah ada extreme buy, kemudian muncul kembali candle arah kuku, dan terus di sini baru ada cross dengan top BB ya. Di saat cross ini ada satu momentum di sini. Nah, ini ada satu momentum, dia masuk kembali ke dalam BB, cross dengan mid BB, momentum terus berlanjut. Ya, di sini ada area re-entry buy di sini. Nah, jadi seperti itu. Kalau MA50 sudah mulai cross dengan top BB dan kembali masuk lagi ke dalam BB, kita harus perhatikan bentuk dari candle itu ya. Jika dia terjadi satu ekstrim, itu bertanda time frame yang atas itu membuat re-entry. Tetapi ketika tidak ada ekstrim, ini bertanda kekuatan dia untuk naik itu akan terus berlanjut. Ya, diawali dengan ekstrim di sini. Di sini ada magic ekstrim, kemudian muncul momentum MA50 cross dengan top BB, kemudian momentum lagi. Nah, di sini dia cross dengan mid BB. Semua candle sudah berada di bawah di atas MA50. Ini menunjukkan kekuatan dia untuk naik itu sangat kuat ya. Press kemudian naik, membuat re-entry, naik. Nah, di sini dia cross kembali. Ini ada satu ekstrim di sini, ekstrim buy. Ya, ini bertanda ini area re-entry di time frame yang besar ya. MA50 ekstrim bersama low BB. Di sini bertanda time frame yang atas sedang membuat satu re-entry. Jadi poinnya adalah ketika MA50 cross, itu juga kita bisa pergi ke time frame atas ya. MA50 cross, kita pergi ke time frame atas, kita lihat di time frame atas mau membuat re-entry atau sedang membentuk momentum. Nah, kalau dia membentuk satu re-entry, kita tunggu dia ada ekstrim. Di sini ada ekstrim, MA50 masuk kembali ke dalam BB. Nah, ini bertanda bahwa kekuatan dia untuk naik itu masih berlanjut. Dia masuk ke dalam BB, kemudian semua price berada di atas MA50. Ini kekuatan dia untuk naik itu masih ada ya. Kemudian di sini dia cross lagi. Di sini ada ekstrim lagi. Ini juga area re-entry di time frame yang besar. Coba kita lihat time frame H4. Nih, di time frame H4 juga melakukan re-entry buy ya. Re-entry ini momentum, dia re-entry di sini, dan di time frame H1 ada ekstrim buy bersama MA50. Kemudian dia keluar lagi dari BB ya, ada tanda-tanda. Kita tunggu setelah dia masuk ke dalam BB ya. Dia masuk, di sini ada momentum, dan di sini ada re-entry ya. Jangan buru-buru entry di sini, buy ataupun sell ketika MA50 masih berada di luar. Ini kuncinya. Kalau mau entry, tunggu sampai MA50 masuk ke dalam BB. Di sana pasti akan terlihat nanti setupnya buy ataupun sell, nanti akan terlihat ketika MA50 sudah mulai masuk ke dalam BB. Oke ya, seperti itu MA50, cerita dari MA50 itu sendiri. Jadi kalau dia mulai cross dengan top BB atau low BB, kita perhatikan arahnya dia mau kemana. Ada nggak tanda-tanda dia membuat re-entry atau tanda-tanda ekstrim. Nah, itu kita harus paham. Kalau ada ekstrim seperti ini bermakna di time frame yang atas sedang membuat re-entry sell. Nah,
karena di sini juga ada MA50 ya. Seperti ini juga, ini adalah re-entry sell-nya di H4. Oke ya. Sebelum kita cari pair lain, GBP USD di sini ada cross dengan MA50 ya. Dia ada cross dengan MA50. Nah, di sini kita tunggu di bawah price membuat momentum atau membuat candle arah kuku. Dia membuat candle arah kuku buy di sini. Nah, untuk kita entry, kita tunggu dia cross sampai dengan top BB ya. Mungkin top BB bentuknya akan seperti ini, dia membuat sideways atau nanti akan seperti ini. Nah, dan MA50 cross dengan cross dengan top BB. Nah, ketika sudah cross di sini nanti kita lihat setup yang keluar apa, setup re-entry buy atau extreme di sini. Kalau ada extreme sell, ini bertanda time frame H4 melakukan re-entry sell karena posisinya sedang downtrend. Tetapi ketika di sini ada momentum buy dan MA50 cross dengan top BB, tidak ada tanda-tanda ekstrim, itu bermakna dia akan terus naik dan naik. Kalau sudah ini cross, kita cari setup di bawah. Ada setup sell atau setup buy di sini. Oke, seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai rahasia MA50. Jadi pada intinya, ketika kita melihat di satu time frame MA50 cross dengan top BB ataupun low BB, itu kita tunggu sampai dia masuk ke dalam BB untuk mencari setup di sana. Nah, tetapi ketika ada ekstrim bersama MA50, itu bertanda time frame yang atas sedang membuat re-entry ya, time frame atas sedang membuat re-entry. Dan ketika MA50 cross dengan mid BB, itu bertanda perubahan tren sudah terjadi ya. Seperti ini, perubahan tren sudah terjadi. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih atas waktunya, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.